Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan kita gunakan nikmat tersebut untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, yakni kita berupaya bagaimana bisa yakni mutu ibadah ini bisa lebih baik, yakni tentunya bisa lebih ikhlas karena Allah dan bisa lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara inilah yang menjadi syarat diterimanya suatu amalan. Tentu hal itu adalah yakni dengan senantiasa kita mencari ilmu, mengkaji ilmu berkaitan dengan masalah-masalah agama dan ibadah kita. Kita pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kitab Ad-Da' wa Dawa, yakni kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan pembahasan terakhir yakni kita sampai masalah yakni bab apa kemarin? Ghibah, yakni makan daging manusia, makan daging manusia. Maka dalam kesempatan ini insya Allah kita akan sedikit menambah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ghibah ini. Karena masalah ghibah ini adalah masalah yang sebetulnya kita juga tahu, namun terkadang juga mudah untuk terperosok di dalamnya kalau tidak berhati-hati. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada manusia dengan nikmat yang agung. Dan setelah nikmat Islam yang agung juga adalah nikmat bisa berbicara. Nikmat bisa berbicara dengan lisan, bisa ngomong, bisa berbicara dengan lisan. Dan ketahuilah bahwasanya lisan ini merupakan silah dzul haddain, senjata yang punya dua mata atau dua sisi yang sangat tajam. Yakni jika dia menggunakan lisan itu untuk ketaatan kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar,
memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, menolong orang yang terzalimi, maka ini adalah hal yang seharusnya diinginkan dari setiap muslim. Dan ini merupakan bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Nikmat lisan, ya kita gunakan lisan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tentu dengan menggunakan lisan tersebut. Namun jika dia gunakan lisan itu fi ta'ati syaitan, untuk melakukan ketaatan kepada setan, untuk memecah belah jamaatul muslimin, kaum muslimin, persatuan umat Islam, demikian juga berkata dusta, termasuk juga ghibah, namimah, untuk mencari dan menyebarkan aib saudaranya muslim, dan perkara-perkara yang diharamkan lainnya, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah al-muharram, ini adalah diharamkan atas setiap muslim untuk mengerjakannya. Perbuatan yang diharamkan bagi setiap muslim. Dan ini juga merupakan bentuk kufur. Kufur tidak tahu rasa terima kasih. Kufur terhadap nikmat yang besar ini, yakni nikmat bisa berbicara dengan lisan. Bentuk kufur. Maka Syekh Al-Qarni menyebutkan di dalam kitab beliau mengatakan wa fil lisani afatani azimatani. Lisan ini mempunyai dua cacat yang agung. Yang pertama adalah afatul kalam bil batil, yakni berbicara dengan yang batil, untuk membicarakan yang batil. Yang kedua, afatus sukut anil haqqi, diam dari kebenaran. Maksudnya apa? Ketika dia tahu bahwa ini tidak benar, salah, dia pun benar, dia pun diam, tidak menggunakan untuk memperingatkan orang itu dari kebenaran tersebut, dari penyimpangan dari kebenaran. As-sukut anil haqqi, tidak digunakan untuk menegakkan kebenaran, dan juga yang pertama tadi adalah digunakan untuk kebatilan. Ini merupakan afatul lisan. Maka dikatakan orang yang diam dari kebenaran ini merupakan syaitanul akhras, setan yang bisu. Setan yang bisu. Asinillah, mura'in, mudahin, idza lam yakhif ala nafsihi al-qatlu wa lahu. Ia merupakan bentuk kemaksiatan, ia berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian riya, mudahin ini mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat, tapi dia ikut hanyut di dalam kejelekan yang ada di dalamnya. Jika dia tidak khawatir melakukan itu, bukan karena khawatir nyawa dia atau jiwa dia terancam untuk dibunuh misalnya. Sedangkan orang yang menggunakan lisannya untuk berbicara yang batil ini maksudnya berbicara yang dilarang, maka ini merupakan syaitanun natiq, setan yang berbicara. Diam dari kebenaran, setan yang bisu. Berbicara dengan yang batil, syaitanun natiq. Asinillah, dia akan berbuat maksiat kepada Allah. Wa aktsarul bashar munharifun fi kalamihi wa sukutihi baina hadain nawain. Dan kebanyakan manusia ini menyimpang di dalam pembicaraannya ini. Berbicara dan diamnya adalah antara dua hal ini. Mungkin tergelincir berbicara dengan sesuatu yang batil, yang dilarang, atau diam, tidak mau memberikan peringatan ketika ada orang memang menyimpang dari kebenaran.
Adapun ahlul wasat, golongan tengah, yakni mereka berupaya untuk kafu alsinatahum anil batil, menahan lisannya dari berbicara yang batil, wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'uhu, dan mereka akan menggunakan lisannya untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat pada dirinya, untuk sesuatu yang pembicaraan yang bisa mendatangkan manfaat pada dirinya. Beliau menyebutkan bahwasanya afatul lisan, cacatnya lisan ini termasuk min akhtaril afat alal insan, termasuk hal yang paling bahaya bagi manusia, atau cacat yang paling bahaya bagi manusia. Kenapa? Karena terkadang manusia ini bisa untuk menjaga dirinya dari makan yang haram, dari berbuat zalim, dari perbuatan zina, dari mencuri, dari minum khamar, dari memandang pandangan yang haram untuk dipandang, dan yang lainnya. Akan tetapi sulit bagi dia untuk menjaga dari gerakan lisannya, dari berbicara, menjaga lisannya. Bahkan disebutkan di sini, hatta taro ar-rajula yusharu ilaihi bid-din wa zuhd wal ibadah wa huwa yatakallam bil kalimat min suktillah la yulkilaha balan yanzilu finnar bil kalimatil wahidah minha ab'adu mimma bainal masriq wal maghrib au yahwi biha finnar sab'ina sana. Yakni hingga Anda menyaksikan ada seorang yang dipandang dia itu bagus agamanya, zuhud, demikian juga ibadahnya, namun dia berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung kemurkaan dari Allah, yang dimurkai oleh Allah, tapi dia tidak peduli. Dia menganggap itu hal yang enteng aja, mudah aja, gampang. Akhirnya dia jatuh ke dalam neraka dengan satu kalimat. Gara-gara satu ucapan yang dia ucapkan, dia masuk ke dalam neraka yang sangat dalam, yaitu yang sangat jauh, yaitu antara timur dan barat, angin dalamnya. Atau dia gara-gara kalimat yang diucapkan, satu kalimat yang diucapkan ini, dia jatuh ke dalam neraka sab'ina sana, 70 tahun perjalanan jauhnya, sangat dalam. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahis wa dzulm wa lisanuhu yaqta wa yadbahu fi a'radil ahya'i al amwat wa la yubali bima yaqulu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalahu Syekh Al-Qahtani. Beliau menyebutkan berapa banyak engkau melihat seseorang yang kelihatan warak, menjaga diri dari hal yang fawahis, perbuatan yang kecil, zalim, kezaliman, namun lisannya ini yaqta, ini sangat tajam, untuk yaqta kayak pedas, tajam. Yadbahu fi a'radil ahya, digambarkan menyembelih harga diri orang-orang yang hidup maupun orang yang mati. Membicarakan lantang, untuk membicarakan aib-aib orang yang baik yang masih hidup maupun orang yang telah mati. Wala yubali bima yaqul, dan dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Ini pun nanti akan kita lihat dan kita Jawabul Kafi, dakwah-dakwah ini. Tapi nanti bagian belakang ada. La haula wala quwwata illa billah. Kita tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka beliau di sini jadi menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan afatul lisan. Ya mungkin nanti kita akan membahas tentang masalah
berkaitan dengan pembahasan di hadis ini, yaitu ghibah. Ghibah dan juga namimah. Yang pertama adalah bab al-ghibah wa namimah. Kemudian juga termasuk yakni al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Yang itu meliputi yakni berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dusta secara umum. Demikian juga syahadatul zur, yakni saksi palsu. Demikian juga berikutnya al-qadhaf wal husumat wa bada'atul lisan. Al-qadhaf ini menuduh. Qadhaf menuduh orang yang baik-baik dituduh berbuat zina. Ini qadhaf. Wal husumat. Apa husumat? Padu. Apa padu itu? Bermusuhan. Menggunakan lisannya untuk saling mencaci maki mencela. Wa bada'atul lisan. Menggunakan ucapan-ucapan yang yakni kotor. Yang berikutnya adalah kita masuk langsung aja kepada ghibah ini. Nah, definisi ghibah. Definisi ghibah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwasanya waqad ikhtalafa ulama fi hadil ghibah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang definisi ghibah. Faqala ar-raghib hiya ay yadhkuru al-insan aiba ghairihi min ghairi mukhwajin ila dzikri dzalik. Yakni manusia menyebutkan aib saudaranya atau aib manusia yang lainnya tanpa butuh untuk melakukan hal itu. Sebenarnya dia tidak perlu dan tidak perlu untuk menyebutkan hal itu. Dia menyebutkan aib saudaranya atau aib orang lain. Wa qala al-Ghazali, Al-Ghazali mengatakan haddul ghibah an tadhkura akhaka bima yakrahu law balaghahu. Yakni engkau menyebutkan saudaramu yaitu dengan sesuatu yang dia tidak sukai seandainya berita itu sampai kepadanya. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dan kalau berita yang kamu sebutkan itu sampai ke telinga dia itu tidak suka. Berarti kalau kita ngomongkan kebaikannya dan dia seandainya mendengar itu senang, enggak masuk ke sini, enggak masuk ke ghibah. Ghibah enggak masuk ke sini. Wa qala al-Ibnu al-Athir fi Nihayah. Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah beliau mengatakan al-ghibatu an tadhkuru al-insan fi ghibatihi bi su'in wa in kana fihi. Yakni ghibah itu engkau menyebutkan manusia ketika dia tidak ada. Menyebutkan apa? Ya ini tentang kejelekannya. Walaupun kejelekan itu memang benar-benar ada pada diri orang itu. Ghibah. Kata ghibah itu ke bahasa Arab ada ghaib. Ghaib maksudnya dia tidak ada di situ. Dia tidak ada di situ. Fi apa? Ghibatihi. Kalau dia ada di situ berbeda menjadi bisa mencaci maki atau mencela. Orangnya ada dan dia bisa membela diri. Tapi ini ghibah, ini orangnya enggak ada. Ini kata ghibah, ghaib. Wa qala an-Nawawi fi kitab al-Adhkar tabaan al-Ghazali. Imam Nawawi di dalam kitab beliau al-Adhkar ini mengatakan jadi mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali, al-ghibatu dzikrul mar'i bima yakrahu. Bima yakrahu. Sawa'un kana dzalika fi badani saksi, au dinihi, au dunyahu, au nafsihi, au khalqihi, au khuluqihi, au malihi, au waladihi, au zawjihi, au khadimihi, au thawbihi, au kharakatihi, au tolakatihi, au abusatihi, au ghairu dhalik mimma yata'allaq bihi sawa'un dzakartahu bil lafzi au bil isyarati awil ramzi. Hibah itu adalah yakni menyebutkan tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Menyebutkan tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak
disukai oleh orang tersebut. Baik hal itu berkaitan dengan badan seseorang, badannya, atau agamanya, atau dunianya, atau dirinya, atau bentuk postur tubuhnya, pendek, jebol, yang lainnya. Ini khalq. Ini. Au khuluqihi, atau akhlaknya. Ini akhlaknya orang. Si A ini akhlaknya jelek sekali, gini. Ya. Au malihi, atau hartanya. Gembel, miskin atau apa misalkan, berkaitan dengan hartanya. Au waladihi, atau anaknya. Perhatikan, ngomongkan anaknya. Anak si Ulan ini gini. Ini anaknya si Anu ini. Jelas yang jelek-jelek. Seandainya orang tuanya mendengar, itu nggak suka, maka ini termasuk ghibah, menggibah orang tuanya. Au zaujihi, atau di sini istrinya. Kalau wanita berarti suaminya. Si Anu itu istrinya kayak istrinya gini. Wah, hati-hati. Masuk ke sini. Au khadimihi, atau pembantunya. Pembantu si fulan ini anu gini. Ini pembantunya. Ini masuk menggibah, majikannya berarti yang digibah. Au saubihi, atau pakaiannya dikenakan. Au harakatihi, atau gerakannya menunjukkan gerakan, tapi gerakan yang ditujukan ini ketika dia sampai itu mengarah kepada menghina atau mengejek yang lainnya, masuk kepada ghibah tadi. Pokoknya tidak disukai. Jadi apa? Kuncinya tidak dia sukai. Tidak disukai oleh orang yang dibicarakan itu. Au talaqatihi au abusatihi. Maksudnya tampak berseri-seri wajahnya atau cemberutnya, masuk ke sini. Atau yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut. Baik Anda menyebutkan hal itu dengan ucapan, dengan lafaz, atau dengan isyarah, ataupun dengan gerakan. Biramzi bisa, dimana juga tulisan. Masuk nanti ke sini. Wa qala Ibnu Tin mengatakan al-ghibatu dzikrul mar'i bima yakrahu fi dhahril ghaibi. Al-ghibah yaitu menyebutkan tentang diri seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Bi dhahril ghaibi maksudnya ketika dia tidak ada. Sama dengan yang tadi. Ketika dia tidak ada. Wa qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wa min dzalik qaulu katsirin minal fuqaha fi tasannif qala ba'du man yad'i al-ilm au ba'du man yunsabu ila shalah mimman yafhamu sami'u al-muradu bihi. Di antara hal itu ada ucapan sebagian besar jadi fuqaha di dalam tasawuf dalam kitab-kitab karang mereka, yakni sebagian orang yang yud'a ilm atau yadai ilm, yaitu sebagian orang yang mengaku berilmu atau sebagian orang yang yunsabu ila shalah. Sebagian orang yang yunsabu ila shalah. Maksudnya dinisbahkan orang itu baik, telah berkata demikian. Yang memberikan kefahaman kepada orang yang mendengar, yaitu maksud dari perkataan tersebut. Maksud orang yang mendengar, memahami maksud yang diucapkannya. Demikian juga wa minhu qaulu inda dzikrihi Allahu yu'afina, Allahu yatubu alaina, nas'allahu al-salamah, fa kullu dzalika minal ghibah.
Di antara juga termasuk hal itu adalah ucapan mereka ketika menyebut diri seseorang, Allahu yu'afina, semoga Allah menyelamatkan kita. Apa maksudnya? Jadi kesannya apa kesannya? Ketika menyebut diri seorang, semoga Allah menyelamatkan kita dari Allah yatubu alaina, semoga Allah menerima taubat kita. Nasallahu al-salamah, kita mohon kepada Allah tentang keselamatan. Ini ketika menyebut diri seseorang maksudnya. Fakulu dzalika minal ghibah, maka semua itu termasuk ghibah. Makanya ini lebih detail lagi. Ini kehati-hatian. Ini dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz 10 halaman 469 dan juga Al-Adhkar An-Nawawi 288 sampai 290. Kemudian wal ghibatu la tahtassu bilisani. Dan ghibah itu tidak terbatas atau tidak khusus hanya dengan lisan saja. Fa haitsu ma afhamta al-ghaira ma yakrahuhu al-muktab walau bita'rid aw al-fi'li aw al-isara aw al-ghamz aw al-lams aw al-kitabah wa kadzalika sa'iru ma yatawassalu bihi ila al-maqsud ka yamsi misyahu fa huwa ghibatun bal huwa a'dhamu minal ghibah li annahu a'dhamu wa ablagu fit taswir wa tafhim. Dan ghibah itu tidak terkhusus dengan lisan saja. Di mana sesuatu yang bisa memberikan atau memahamkan orang lain tentang sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dighibah atau orang yang tidak disukai, walaupun dengan sindiran atau dengan perbuatan atau dengan isyarah, yaitu atau dengan tadi gerakan atau dengan tulisan maupun menulis atau dengan tulisan, maka masuk ke sini ghibah. Dengan tulisan menulis tentang diri seorang yang orang itu seandainya membaca dia suka orang itu. Demikian juga semua apa saja yang bisa mengantarkan kepada maksud yang diinginkan. Apa menjadikan orang yang melihat atau orang yang sampai hal tersebut kepadanya ini mengetahui tentang keadaan orang yang dibicarakan itu, sementara orang yang dibicarakan itu tidak menyukainya, seperti dia berjalan seperti berjalannya menirukan jalan orang yang dighibah, maka ini termasuk ghibah. Bahkan ini lebih besar daripada ghibah, karena ini lebih besar dan lebih dalam di dalam memberikan gambaran, apalagi menirukan, misalkan pincang atau ya, jalannya pincang atau yang semisalnya, itu dia tirukan betul, orangnya nggak ada, ditirukan. Ini lebih a'dham wa ablam, ini lebih besar dan lebih dalam fi taswir wa tafhim, ini lebih besar daripada ghibah. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan antara ghibah dan namimah. Apa ghibah dan namimah? Bedanya. Jadi kalau ghibah itu disebutkan ketika orang yang disebutkan tidak ada di situ, dan yang disebutkan itu adalah hal-hal yang tidak dia sukai. Adapun namimah ini maksudnya adalah jadi menukil tentang keadaan seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan ifsad, tujuan untuk membuat kerusakan, dan tidak disyaratkan orangnya tidak ada, baik orangnya ada atau tidak ada, maka ini namimah. Ini juga dilarang. La yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk dalam surga namam, orang yang melakukan namimah. Namimah, jadi menukil berita dari seorang atau keadaan seorang kepada orang lain, tapi tujuan ifsad, untuk merusak. Yang berikutnya adalah hukum ghibah. Kita tahu hukum ghibah, tidak diragukan lagi bahwasanya ghibah ini haram hukumnya menurut ijma' kaum muslimin. Dan dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' al-ummah ini banyak sekali. Yang berikutnya ada tarhib min wuqu'in fil ghibah. Tarhib ini maksudnya adalah jadi
larangan keras atau hal-hal yang bisa menjadikan orang harus lari dari terjerumus di dalam ghibah. Jangan sampai orang, peringatan supaya jangan sampai orang jatuh ke dalam ghibah ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawli illa man dzulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang jelek yang diucapkan dengan terang-terangan. Allah tidak menyukai ucapan jelek yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali illa man dzulim, kecuali orang yang terdolimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ucapan yang jelek aja Allah tidak suka ketika diucapkan dengan terang-terangan. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan surah Al-Hujurat ayat 12, ini yang harus hafal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman situ, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang beriman disuruh, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian kebanyakan dari dzon. Sesungguhnya sebagian dzon, prasangka, ini adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Mana tajassus? Mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau tahassus, dalam bahasa Arab ada tahassus, ada tajassus. Tajassus, jasus. Tajassus mencari kejelekan orang lain. Kalau tahassus mencari berita tentang orang lain. Lihat kayak saudara Nabi Yusuf diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk mencari di mana sekarang Nabi Yusuf berada. Tahassasu. Tajassus ini mencari kesalahan kejelekan orang lain, tidak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian itu menggibah sebagian yang lainnya. Apakah salah satu di antara kalian suka makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Makan bangkai saudaranya. Fakarihtumuhu, padahal kalian semua tidak menyukainya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Takutlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Syekh As-Sawqani, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sawqani mengatakan, kitab tentang masalah ghibah, yakni berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Beliau mengatakan, fahadha nahyun Qur'ani, ini anil ghibah. Dan ini merupakan larangan dari Al-Quran tentang ghibah. Larangan dari Al-Quran tentang ghibah, yakni dengan ma'iradi mislin bidzalik yaziduhu siddatan wa tahlidan wa yuqi'u fi nufus minal karahah lahu wal istikdar lima fihi ma la yaqdiru qadra. Yakni ini yang merupakan larangan Quran tentang ghibah. Al-Quran melarang tentang ghibah dengan ayat ini, dengan dibarengi pula yakni masal, perumpamaan, digambarkan perumpamaannya. Orang yang ghibah diumpamakan tadi perumpamaan, yang perumpamaan itu bisa menjadikan lebih besar, menunjukkan lebih besar dosanya, dan lebih menjadikan orang untuk jijik kepadanya, menjadikan jiwa manusia ini jijik kepadanya. Jiwa tidak suka dalam hal tersebut, karena ya sesuatu di situ istighdar, kotor, bangkai. Itu bisa bayangkan bangkai, namanya bangkai baunya kayak begitu.
bangkai suruh makan. Nah, ini berarti sangat menjijikkan. Beliau menyebutkan sesungguhnya makan daging manusia ini merupakan sesuatu yang sangat diingkari oleh Bani Adam, oleh manusia. Boleh nggak makan daging manusia? Daging ayam boleh, kalau disembelih boleh ayamnya. Tapi kalau makan daging bangkai ayam boleh nggak? Nggak boleh. Padahal kalau ayamnya itu disembelih dengan cara syar'i boleh. Boleh makan daging manusia. Manusia sembelih dulu. Menyembelih manusia ada dosa besar. Manusia yang sebelum bangkai nggak menjadi bangkai, itu tidak boleh. Apalagi ini bangkai. Ini maksudnya. Walau kana kafiran au aduan au mukafiran. Walaupun orang itu ada kafir. Seandainya orang manusia kafir, itu tetap nggak boleh. Lalu bagaimana jika itu saudara muslim, saudara senasab atau saudara seagama? Maka sesungguhnya kebencian terhadap hal itu lebih berlipat ganda. Kemudian bagaimana lagi apabila dia sudah berubah menjadi bangkai? Kalaulah makan daging yang, dia mengatakan, kalaulah makan daging yang halal saja, ini bisa menjadi tidak boleh ketika sudah menjadi bangkai dan tidak bisa diterima. Lalu bagaimana dengan makan yang tadi, yang ketika belum menjadi bangkai aja tidak boleh, apalagi setelah menjadi bangkai? Maka ini peringatan yang sangat keras. Peringatan yang sangat keras. Demikian juga Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang humazatil lumazah. Ini maksudnya apa? Suka mengumpat, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Satu lagi, wa qala azza wa jalla ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan pun, suatu ucapan sedikit pun ucapan yang diucapkan kecuali illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa hadir, raqibun atid, dan mencatat. Maka ini menjadikan perhatian bagi kita. Dan juga Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilm, dan janganlah kamu ikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, basar mata, sam pendengaran, basar dan fuad hati, ini semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Dan untuk sementara ini, insya Allah nanti pertemuan berikutnya ini kita akan lanjutkan, karena ini penting di sini. Termasuk disebutkan hal-hal yang menyebabkan orang menghibah orang, yang seakan-akan itu sebetulnya benar, seakan-akan, tapi nanti akan dibahas. Bagus sekali. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ghibah, dan ditolong oleh Allah bisa menjauhi ghibah tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.